Terima kasih masih bersama kami pemirsa di Sinda Today. Pemirsa, populasi kucing liar di Jakarta dianggap sudah membludak. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil langkah ingin membuat Pulau Kucing yang juga akan menjadi destinasi wisata baru di Jakarta. Populasi kucing liar di Jakarta dianggap sudah membludak. Gubernur Jakarta Pramono Anung ambil langkah konkret. Ia berencana menangkap kucing-kucing liar di Jakarta dan dipindahkan ke Pulau Kucing. Kemarin kita sudah rapat dengan Bupati dan dengan komunitas cat lover. Mereka sangat memberikan dukungan untuk itu, tetapi saya sudah minta kepada Bupati Pulau Seribu nggak boleh setengah-setengah dalam penanganan ini, karena bagaimanapun ini untuk tujuan jangka panjang, sehingga nggak boleh setengah-setengah dan nggak boleh buru-buru. Tetapi kita sudah rapat 2 kali untuk hal yang berkaitan dengan rencana Pulau Kucing ini. Gagasan Pulau Kucing Pramono bukan yang pertama. Pulau Kucing sebelumnya sudah ada di Ehime, Jepang bernama Aoshima. Pulau Kucing Aoshima di Jepang dihuni 130 ekor kucing yang dirawat oleh 13 orang penduduk Pulau Ehime. Sementara itu, rencana Pulau Kucing di Indonesia akan dibuat di Pulau Tidung Kecil. Luas Pulau Tidung Kecil 17 hektar dan dikelola oleh pemerintah untuk agrowisata. Kehidupan kucing jalanan dianggap meresahkan. Sejumlah upaya dilakukan untuk menekan angka populasi kucing seperti sterilisasi. Para pecinta hewan berbulu berdalih, sterilisasi kucing lebih efektif dibandingkan harus memindahkan kucing-kucing ke pulau tak berpenghuni. Kucing itu hewan teritori. Ketika dipindahkan, ketika dia direlokasi, dia butuh adaptasi. Nah, sebelum hal itu terjadi, fasilitas di sana harus benar-benar diperhatikan. SDM-nya, penampungannya, rumah penampungannya, karena tidak mungkin. Jadi orang jangan beranggapan Pulau Kucing diambil kemudian dilepas liarkan. Tidak, di sana harus dibangun namanya penampungan, namanya shelter. Jadi kucing itu tidak mempengaruhi atau merusak ekosistem yang di sana yang sudah ada. Dianggap mahal, penolakan wacana pemindahan kucing juga datang dari anggota DPRD DKI fraksi PSI, Francine Hanjoyo. Kalau terkait dengan relokasi kucing jalanan ke Pulau Tidung Kecil atau ke Kepulauan Seribu, ini tentu perlu kami tolak karena tadi dasarnya adalah kucing itu sifatnya teritorial tadi, sehingga ini tidak akan menyelesaikan akar permasalahan. Justru nanti kalau misalnya nih kucing-kucing di seluruh Jakarta diangkutin nih, kita pindahin nih ke Kepulauan Seribu tadi ya, entah dimanapun lah pulaunya misalnya gitu kan, lalu akan datang kucing pendatang baru lagi ke Jakarta, ya kan? Ini pertama dia akan menambah jumlah populasi kucingnya, ya kan? Justru jadi bertambah dong. Ini kan masih satu wilayah Jakarta kan? Satu wacana diharapkan menjadi solusi efektif mengatasi overpopulasi kucing-kucing liar di Jakarta. Lalu bagaimana tanggapan warga Jakarta? Kayaknya bakalan lucu gitu sih, karena kan mungkin bisa jadi objek wisata, terus juga mungkin nanti kucing-kucing liar yang tadinya nggak terawat gitu bisa jadi lebih diperhatikan, lebih dapat tempat yang semestinya gitu. Tapi menurut saya sebagai pecinta kucing itu bagus banget, karena banyak sekali kucing liar di sini yang ketabrak, entah itu ada yang kelaparan, ada yang kena penjebak tikus kayak gitu. Jadi itu saran yang sangat bagus. Pemindahan kucing-kucing liar yang dianggap pemerintah efektif untuk menekan populasi dan mengurangi penularan penyakit ternyata harus dibarengi dengan sejumlah persiapan yang matang. Jika pembangunan Pulau Kucing ini berhasil, harapannya bukan hanya kehidupan kucing-kucing liar yang akan lebih baik, namun juga bisa menarik wisatawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di momen libur panjang, Kebun Binatang Ragunan juga masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan. Selain harga yang terjangkau dan suasana yang asri, Kebun Wisata Ragunan juga menjadi tempat yang tepat untuk edukasi anak tentang satwa, baik satwa asli Indonesia maupun dari negara lain. Untuk tiket masuk, dikenakan harga Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak.
Nah pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Iya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Silahkan. Ya baik, terima kasih Sabrina dan juga Camar di studio. Pemirsa, di momen libur panjang kali ini kawasan wisata Kota Tua masih dalam keadaan relatif lancar. Dan kami prediksi untuk peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi, mengingat kawasan Kota Tua ini juga merupakan jalur KRL dan juga aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke beberapa tempat-tempat wisata melintasi kawasan ini, sehingga untuk arus kendaraan di kawasan ini masih akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan. Namun untuk pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan dari arah Gunung Sahari yang akan mengarah ke Jembatan 2 maupun Grogol saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk kendaraan dari arah Gunung Sahari yang akan berbelok kiri mengarah ke arah Harmoni saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Namun kami harapkan Anda untuk mengantisipasi dengan adanya proyek pembangunan stasiun MRT di kawasan ini juga adanya penyempitan lajur. Untuk itu bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, tentunya jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian dari arah wisata Kota Tua ataupun Pluit yang akan mengarah ke arah Gunung Sahari. Saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Jembatan 2 dari arah Kota Tua. Kemudian memang pada pagi hari ini sudah terlihat adanya anggota kami yang berada di lapangan. Kami harapkan Anda untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian memang kawasan ini merupakan kawasan wisata, akan banyak aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini, bahkan tidak sedikit yang tidak menggunakan zebra cross. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna kendaraan untuk mengantisipasi hal ini sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan ini tentunya. Dan juga bagi Anda yang akan memilih beraktivitas menghabiskan libur ke arah Kota Tua, Anda bisa menggunakan KRL maupun busway, sehingga hal ini juga meminimalisir terjadinya kepadatan kendaraan ke arah wisata Kota Tua tentunya. Dan kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 189 kasus laka lantas dengan rincian 15 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat dan 247 orang luka ringan. Dari data tersebut 68% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan faktor penyebab laka lantas diantaranya karena kurang berhati-hati serta tidak berkonsentrasi dalam berlalu lintas. Tidak berkonsentrasi ini bisa dipengaruhi dengan penggunaan handphone saat berkendara maupun merokok saat berkendara. Hal ini perlu kami tekankan bagi Anda untuk mematuhi hal ini serta membantu juga menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan Anda, pastinya dalam keadaan prima, Anda sendiri dalam keadaan sehat, dan tentunya pilihlah rute-rute yang aman untuk dilintasi. Hal ini untuk menciptakan perjalanan libur Anda yang aman dan lancar serta selamat sampai tujuan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Sabrina dan Camar kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih atas laporannya Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, hari kedua libur panjang dan cuti bersama, arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar Jatiluhur, Purwakarta terpantau ramai lancar. Keramaian dan kepadatan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta mengular panjang. Diperkirakan banyak warga memanfaatkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama untuk berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Banyak kendaraan besar seperti bus dan truk yang melaju lambat menambah arus semakin ramai. Diperkirakan peningkatan arus liburan ke arah Bandung di Tol Cipularang masih akan terus terjadi hingga hari Minggu. Sementara arus dari arah sebaliknya, Bandung menuju Jakarta relatif normal. Pemirsa, ribuan kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat di hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Ya, guna mengurai antrean kendaraan dari Jakarta menuju Puncak, rekayasa ganjil genap diterapkan situasional. Di hari libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kawasan wisata Puncak Bogor mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak. Sedikitnya 8.200 kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak hingga mengakibatkan antrean kendaraan sepanjang 2 km. Penerapan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap diterapkan petugas untuk mengurai kemacetan. Untuk jumlah kendaraan yang naik maupun turun per pukul 12.00 tadi kurang lebih sudah 21.000 kendaraan. Pak, untuk penerapan one way sendiri akan diperpanjang apa? Untuk pelaksanaan one way sendiri nanti akan dilihat pola waktunya. Apabila memang arusnya sudah semuanya terkuras dari Puncak menuju Jakarta, maka akan dinormalkan. Itu untuk estimasi waktu memang masih dilihat dari bagaimana situasi peningkatan arusnya dari Puncak menuju Jakarta atau yang kendaraan yang turun siang hari ini. 120 personil kepolisian disiapkan guna mengatur arus lalu lintas di jalur utama Puncak sepanjang libur nasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini liburan panjang di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Ya, Syahreza, bisa diceritakan bagaimanakah kondisi di sana saat ini? Silahkan. Ya, baik Samar, Sabrina dan juga pemirsa, tampaknya antusiasme warga untuk berliburan di long weekend kenaikan Isa Al-Masih ini tampaknya begitu tampak dan juga membludak. Ini terlihat di Simpang Gadok, Samar, Sabrina dan juga bersama juru kamera Tri Julianti. Saya ingin menunjukkan kepada Anda seperti inilah situasinya. Untuk Simpang Gadok terpantau ramai lancar. Ini sesekali terjadi kepadatan ya, Samar, Sabrina, khususnya di gerbang exit tol Ciawi 1. Ini dari arah tol Jagorawi menuju ke arah Puncak ini begitu padat. Sesekali jaraknya 500 meter dari exit tol tersebut terjadi kepadatan. Namun cepat terurainya, Samar, Sabrina, sehingga hingga saat ini memang masih tergolong ramai lancar begitu. Tidak ada kepadatan yang begitu mengular hingga menuju 1 km tentunya. Dan perlu diketahui juga, Samar, Sabrina dan juga pemirsa, hari ini adalah momen yang tepat untuk berlibur keluarga. Kami melihat tadi ada berbagai moda kendaraan, seperti ada juga bis dan kendaraan pribadi dengan mayoritas plat B dan juga beberapa kendaraan motor. Dan ini menarik, Samar, Sabrina, yang bisa Anda lihat di layar kaca, ada pelang ganjil dan genap. Ini menandai bahwasanya kendaraan yang ingin melaju ke Jalan Raya Puncak Bogor itu harus sesuai dengan plat yang berlaku ataupun tanggal yang diberlakukan pada hari ini. Dan bisa Anda lihat yang ada di sisi kanan, mobil khususnya yang genap ini diarahkan untuk putar balik ke arah Jakarta. Artinya mereka tidak bisa melaju ke arah Puncak Pas ataupun ke arah Jalan Raya Puncak Bogor begitu. Sementara yang ganjil bisa langsung saja lurus naik ke atas. Begitu juga yang sebaliknya, Samar, Sabrina dan juga pemirsa. Dan
Tidak hanya itu, untuk mengakomodir kenyamanan dan juga keselamatan dari para wisatawan yang ingin melaju ke puncak, ini ada sebanyak ratusan personil yang dipersiapkan tentunya untuk bisa memberi kenyamanan dalam masyarakat yang ingin melaju lalu lintas ke arah puncak Bogor. Namun untuk saat ini, Cak Amar, Sabrina, informasi yang kami terima ada penerapan kontraflow khususnya di kilometer 46 menuju ke 48 ini hanya sepanjang 2 km saja. Tadi kami melihat diberlakukan selama beberapa menit, namun tampaknya sekarang masih diberlakukan khususnya di tol Jagorawi kilometer 46 menuju ke 48. Namun kami masih menunggu konfirmasinya apakah kontraflow ini akan berakhir pada jam-jam tertentu ataupun nanti diberlakukan kembali, khususnya tidak hanya kontraflow ataupun one way tentunya. Kami masih menunggu apakah nanti ada rekayasa arus lalu lintas lainnya. Cak Amar, Sabrina, kembali ke Anda. Baik, Bogor sudah terpantau mulai padat. Terima kasih rekan Syahriza Zanski atas laporannya dari kawasan Puncak, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Ya, pemirsa, warganet dihebohkan dengan potongan video Presiden Prabowo dan Presiden Macron yang tengah memegang minuman kekuningan yang dinarasikan sebagai minuman beralkohol. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan minuman tersebut adalah sari buah apel atau sparkling apple juice. Angkat gelas kita. Maintenant, je voudrais faire un toast au nom du peuple, du gouvernement et personnel et la prospérité de l'Indonésie et la France. Vive la France, vive l'Indonésie. Minuman Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat gala dinner di Istana Negara Rabu lalu menuai sorotan netizen. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah minuman tersebut adalah minuman beralkohol atau haram. Pada jamuan makan malam tersebut, Prabowo dan Macron bersulang dengan mengangkat gelas yang berisi air berwarna keemasan. Sementara itu, pihak istana membantah kabar viral di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan minuman beralkohol saat mengajak bersulang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan minuman tersebut adalah sari buah apel atau sparkling apple juice. Teddy menambahkan minuman tersebut memang secara khusus dipilih untuk momen bersulang dalam gala dinner karena bebas alkohol. Pemirsa, pasca viral tidak mencantumkan secara eksplisit keterangan non-halal, pemilik dan manajemen ayam goreng Widuran terancam pidana. Ya, para pelanggan yang dirugikan bisa mengajukan gugatan class action dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironisnya, pihak manajemen ayam goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Hal ini membuat pemerintah Kota Solo menutup rumah makan ayam Widuran untuk sementara sambil melakukan penyelidikan. Ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Tindakan yang dilakukan manajemen rumah makan ayam Widuran membuat kecewa banyak pelanggan. Bahkan, pelanggan yang kecewa bisa saja menyeret pemilik dan manajemen rumah makan ke ranah hukum dengan melakukan gugatan. Penggunaan minyak babi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Gitu lah, kenapa baru sekarang? Dan ini ranahnya sudah bukan lagi ranah BPJPH, sudah ke kepolisian ini ya, sudah ke perlindungan konsumen dan masyarakat yang dirugikan. Penyelidikan terhadap rumah makan ayam Widuran masih dilakukan. Jika ditemukan unsur pidana, maka bukan tidak mungkin rumah makan ini akan ditutup permanen dan seluruh pihak yang terlibat akan dihukum pidana. Tim Liputan iNews melaporkan.
Juru masak warung makan legendaris ayam goreng Widuran akhirnya mengakui keremesan ayam goreng di warungnya memakai minyak babi. Ya, warga Solo beramai-ramai telah melaporkan pemilik rumah makan ke polisi. Setelah seluruh cabangnya ditutup terkait isu minyak babi, juru masak rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di kota Solo akhirnya buka suara. Sang juru masak mengakui keremesan ayam di warungnya dibuat dari bahan non-halal, sementara ayam digoreng terpisah. Remesannya dibuat dari apa emangnya, Mas? Gorengnya non-halal? Iya, maksudnya dari minyaknya yang dari non-halal atau remesannya minyaknya ya? Minyaknya itu juga digoreng ke ayam kan? Ya, hanya. Oh, berarti minyaknya cuma digoreng buat remesan ya? Terkait keremesan ayam goreng Widuran yang mengandung babi, warga Solo telah melaporkan pemilik rumah makan ke polisi. Warga merasa tertipu puluhan tahun karena ketidakjujuran pemilik rumah makan yang tidak mencantumkan logo non-halal. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman merespons polemik rumah makan ayam goreng Widuran yang ternyata menggunakan bahan tidak halal dalam produknya. Ia mempersilahkan jika polemik ini diseret ke ranah pidana. Silakan diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan itu biarkan menjadi kewenangan aparatur penegak hukum. Namun tentunya saya untuk berkomentar lebih jauh apakah ada unsur pidana atau tidak atau bagaimana saya belum berani berkomentar karena tentunya itu masih menjadi domainnya aparatur penegak hukum. Jadi nanti kita lihatlah. Jadi saya minta jangan dulu tidak terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan apapun. Kita tunggu aja nanti. Kejaksaan Agung membuka peluang pemeriksaan Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Sebanyak 28 orang saksi telah diperiksa oleh Kejaksaan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang kemerdekaan. Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Esensial daripada peta jalan pendidikan. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan jika dibutuhkan maka Kejaksaan Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbud. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak. Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun, ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam pendidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan. Karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Ya, selain itu Roy Suryo juga akan melapor ke Komnas HAM. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, ya, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali
penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu, dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan perkap ya, sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak, bahkan disaksikan secara terbuka ya oleh wartawan, oleh semua pihak, sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi ya dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun ya, dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon, dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekarang Roy Suryo pun mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas untuk membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal tersebut mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik. Ya, UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya. Dukungan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Solo, hendak mengajukan gugatan intervensi terkait dengan polemik ijazah SMA 6 Solo. Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi. Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Usai digadang-gadang sebagai Ketua Umum PSI, kini nama Jokowi kembali disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nama Jokowi diusulkan oleh internal partai berlambang Ka'bah tersebut dan didasarkan pada kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali dijagokan memimpin Partai Politik Indonesia. Kini namanya dijagokan untuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nama Jokowi sendiri dijagokan oleh elit partai berlambang Ka'bah tersebut, yakni Ade Irfan Pulungan. Ade menyebut kemunculan nama Jokowi didasarkan atas kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut.
Terlebih, P3 selalu mendapat tempat di lingkaran kekuasaan ketika Jokowi menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Sebelumnya nama Jokowi digadang-gadang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi pun merespon dengan menyebut masih melakukan kalkulasi. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Pernyataan Jokowi pun ditanggapi oleh Sekjen Partai Solidaritas Indonesia sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Raja Juli datang untuk menanyakan maksud pernyataan Jokowi soal wacana jadi Ketua Umum PSI. Ya, saya tanya tadi, Bapak gimana? Kemarin bicara mau daftar menjadi Ketua PSI. Bapak katakan ya saya sedang terus mengkalkulasi. Selain Jokowi, nama Ketua Umum Petahana Kaesang Pangarep juga menjadi calon kuat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSI. Kini publik menunggu, apakah Jokowi benar akan maju sebagai Ketua Umum pada Kongres Nasional PSI Juli mendatang dan bersaing melawan putra bungsunya, ataukah justru menjatuhkan pilihan ke P3. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjadi pemimpin muda harus selalu menjunjung adab, empati, dan peduli. Ya, bagaimana cara kerja pemimpin dari generasi Z? Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi dengan Abchandra Muhammad Akbar, Wakil Ketua MPR RI dalam One on One. Jadi maksud simple tuh apa sih Mas? Nggak mau ribet gitu atau senangnya dengan jalan pintas atau seperti apa? Bukan senang dengan jalan pintas, tapi Gen Z itu nggak mau bertele-tele. Oke. Jadi misalnya nih. To the point. Oh, to the point. Misalnya biasanya yang saya dapat di lapangan ya dengan teman-teman Gen Z ini, mereka tuh nggak mau tuh panjang lebar apa segala macam. Udah deh, kita udah capek dengan basa-basi. Maunya seperti apa, solusinya seperti apa. Oke. Langsung. Oh. Gitu loh. Biasanya kalau yang simpel-simpel itu direcokin sama yang generasi lebih senior, itu apa biasanya Gen Z? Dan satu, Gen Z ini akalnya pasti banyak. jadi ya karena apa ya, mungkin ini membuat juga terkadang. Pemirsa, Komisi C DPRD DKI Jakarta memanggil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta guna mengevaluasi sejumlah persoalan terkait layanan di Rumah Sakit Umum Daerah. Ya, guna pelayanan yang lebih baik, DPRD DKI Jakarta pun mendorong perbaikan komunikasi dan menolak ego sektoral di tubuh manajemen RSUD. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth menyebut masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta. Mulai dari kurangnya tenaga kesehatan hingga buruknya komunikasi rumah sakit dengan pasien. Dalam rapat bersama Dinas Kesehatan DKI, Kenneth pun turut menyoroti masih adanya ego sektoral di tubuh manajemen rumah sakit. Ia pun mendorong agar seluruh RSUD yang ada di Jakarta untuk membangun komunikasi yang baik serta memiliki jiwa yang besar dalam pengelolaannya. Contoh ya, kemarin saya menemukan bahwasannya sumber daya manusianya kurang. Jadi kalau memang kurang orang, itu akan berdampak terhadap pelayanan. Jadi kita lihat calon-calon pasien menumpuk, tapi tidak ada komunikasi, terus komunikasinya juga jelek. Jadi tadi saya tekankan dengan masyarakat ini, cobalah untuk jujur. Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta melakukan sidak di RSUD Cengkareng, Jakarta. Sidak ini buntut temuan adanya antrian masyarakat yang kesulitan mendapatkan ruang rawat inap di RSUD Cengkareng.
Jemaah haji mendapatkan makanan yang layak, sehat, dan bercita rasa Nusantara selama puncak haji. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today.